Om Swastiastu, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mark Kevin Devian dengan 3 digit NIM terakhir 129. Izinkan saya pada hari ini untuk membuka presentasi student project kami yang berjudul Pediatric Asthma. Pada bab 1 yaitu Introduction, izinkan saya juga untuk menjelaskan terlebih dahulu latar belakang ketertarikan kami untuk menuliskan tentang pediatric asma ini dan bagaimana keterkaitannya dengan spesialisasi kedokteran keluarga yang kita pelajari di HSBP ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus ketahui bahwa spesialisasi kedokteran keluarga tidak hanya terbatas menangani satu bagian penyakit, organ, maupun satu bagian sistem saja. Namun, kedokteran keluarga ini menghandle seluruh jenis penyakit baik penanganan atau penanganan awalnya di seluruh kategori usia, yaitu anak baru lahir sampai dengan lansia. Untuk pediatric asma ini merupakan suatu penyakit yang selalu menjadi tantangan bagi kedokteran keluarga karena seorang dokter harus melihat tidak hanya pada penderita pediatric asma, namun juga bagaimana dampaknya terhadap keluarga maupun komunitasnya, baik secara finansial maupun emosional yang akan dijelaskan pada bagian 2 nanti. Seorang dokter spesialis kedokteran keluarga ini juga harus mengevaluasi berbagai faktor-faktor yang berkontribusi untuk penanganan pediatric asma ini agar prognosis pasien dapat dijaga dengan baik. Oleh karena itu, kami grup SGDB 10 ingin mengevaluasi lebih jauh tentang pediatric asma ini sebagai suatu penyakit dan bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh kedokteran keluarga untuk menangani pasien pediatric asma secara profesional. Oleh karena itu, kami juga merumuskan 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa etiologi, faktor-faktor resiko, dan gejala yang diderita oleh penderita pediatric asma. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang dokter memeriksa dan mendiagnosis pediatric asma. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran keluarga maupun komunitasnya terhadap pasien-pasien pediatric asma. Kemudian yang keempat, apa saja dampak-dampak yang diberikan oleh penderita pediatric asma terutama ke keluarganya. Kemudian yang kelima, bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh spesialisasi kedokteran keluarga terhadap penderita pediatric asma. Kemudian kami juga memiliki research objektif untuk mengelaborasi lebih lanjut pediatric asma sebagai suatu penyakit kronis dan bagaimana juga impact-nya atau dampaknya terhadap keluarganya. Kemudian bagaimana seorang dokter spesialis kedokteran keluarga dapat melakukan pendekatan secara profesional terhadap pasien, keluarganya, dan juga komunitasnya. Kemudian kita berharap bahwa dari student project ini kami bisa memperluas informasi dan memperdalam informasi bagi pembaca maupun bagi kelompok SGDB 10 itu sendiri selaku mahasiswa kedokteran tentang kedokteran keluarga dan bagaimana hubungannya dalam penanganan pediatric asma. Selanjutnya untuk bagian 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gizela Meridu Jagatau dengan NIM digit terakhir 075. Baik, di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan bagian etiologi, risk factor, and symptom of pediatric asthma. Asma adalah kondisi peradangan saluran nafas kronis yang ditandai dengan gejala variabel seperti mengis, sesak nafas, sesak dada, batuk, dan obstruksi aliran udara variabel. Gejala asma dapat sangat bervariasi dari waktu ke waktu dan intensitasnya. Mayoritas pasien asma pertama kali mengalami gejala pada anak usia dini dan onset asma lebih awal pada laki-laki daripada perempuan. Gejala dapat hilang secara spontan atau dengan pengobatan, dan kadang-kadang bahkan tidak ada selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Di sisi lain, pasien asma juga dapat mengalami episode flare-up asma yang mengancam jiwa, dan ini dapat menjadi beban baik bagi pasien maupun masyarakat. Asma jenis kelamin laki-laki berat lahir lebih dari 4.500 gram dan lokasi perkotaan dapat menjadi faktor risiko untuk perkembangan takipnea transien pada periode baru terlahir, dan bayi ini mungkin berisiko mengalami mengit terus-terusan di kemudian hari. Penyakit atopik, eksim, rinitis, atau alergi makanan juga dapat mempengaruhi kemungkinan berkembangnya asma, tetapi mekanismenya masih belum jelas. Faktor lingkungan dan status ekonomi juga memainkan peran penting dalam kerentanan penyakit ini. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, perkenalkan saya Jessica Diva Irianto dengan 3 digit NIM terakhir 159. Jadi saya akan melanjutkan untuk gejala asma, di mana pada asma gejalanya ini sering memburuk pada malam hari dan bisa disebabkan ataupun dipicu oleh berbagai macam faktor seperti berolahraga, merokok ataupun terpapar asap rokok,
terpapar zat iritan ataupun aeroalergen lainnya juga bisa. Kemudian perubahan cuaca ataupun terkena infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan juga bisa menyebabkan munculnya gejala dari asma ini sendiri. Dan khususnya pada anak-anak, asmanya ini sangat sulit terdeteksi karena simptom berupa wheezing itu sangat umum dan sering terjadi pada anak dan tidak selalu mengarah kepada asma. Oleh karena itu, beberapa gejala yang bisa mengarah ke asma pada anak, antara lain yang pertama wheezing ataupun mengi, di mana wheezingnya ini tipikalnya terjadi berulang, kemudian bisa terjadi saat tidur, disebabkan juga oleh pemicu seperti aktivitas, tertawa, ataupun menangis. Kemudian yang kedua ini ada batuk, di mana batuk pada asmanya ini tidak berdahak, bisa berulang ataupun menetap, dan bisa juga disertai oleh episode mengi ataupun sulit bernafas. Kemudian pada infan, apabila terjadi batuk berkepanjangan ataupun batuk tanpa gejala flu ataupun demam, ini bisa menjadi penanda awal kecurigaan terhadap asma, terutama apabila ada riwayat maternal asma pada ibunya. Kemudian yang ketiga, breathlessness ataupun sesak nafas. Ini bisa terjadi selama berolahraga dan juga bisa berulang. Dan kita perlu perhatikan juga di sini bahwa pada infan dan juga batita, aktivitas seperti menangis dan tertawa itu setara aktivitasnya dengan berolahraga pada anak yang lebih tua. Kemudian yang keempat, ada perubahan perilaku dan juga sosial dari anak. Karena aktivitas fisik di sini bisa menjadi pemicu dari asma, maka anak ini akan cenderung kurang aktif dalam bermain ataupun beraktivitas berat untuk menghindari terjadinya gejala itu. Maka anak juga bisa menunjukkan gejala-gejala seperti iritabilitas, kelelahan, serta perubahan mood ataupun suasana hati. Bahkan orang tua itu cenderung tidak menyadari perubahan hal ini pada anak, padahal terlibat dalam permainan ataupun aktivitas sosial lainnya itu penting untuk perkembangan sosial dan fisik dari sang anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi dok, perkenalkan saya Stella dengan 3 digit NIM terakhir 099. Sekarang saya akan menjelaskan tentang diagnostik kriteria. Untuk asma pada anak di bawah 50 tahun, digunakan pendekatan diagnosis secara probabilitas dan suggestiveness. Untuk yang probability approach, terdapat simptom berupa batuk, wheezing, atau heavy breathing selama lebih dari 10 hari ketika infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian adanya episode parah atau memburuk pada malam hari, atau terjadi lebih dari 3 episode per tahun. Kemudian simptom muncul ketika tertawa atau bermain, lalu ada atau tidak alergi atau riwayat asma pada keluarga. Kemudian untuk suggestiveness dilihat dari symptoms recurrency dan during activity, kemudian riwayat alergi dan asma pada keluarga, dan yang terakhir adalah trial menggunakan kortikosteroid inhalan dengan dosis rendah. Baik, sekian dari saya dok, mungkin bisa lanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, saya Viswayuni akan melanjutkan presentasi dengan 3 digit yang terakhir 189. Dilanjutkan dengan examinations and diagnostic criteria for pediatric asthma. Dalam pemeriksaan pediatric asma ini dapat diawali dengan anamnesis serta pemeriksaan fisik. Anamnesis yang cermat serta komprehensif diperlukan untuk dapat mendiagnosis serta merencanakan terapi. Diawali dengan gejala atau keluhan utama dari pasien yang biasanya datang dengan keluhan batuk, adanya wheezing, lalu ada dada terasa sesak, serta shortness of breath. Selanjutnya dapat ditanyakan pola gejala dari gejala tersebut, apakah perineal, musiman, apakah gejala dirasakan terus-menerus atau intermittent, gejala dirasakan pada saat siang hari atau malam hari, lalu onset serta durasi dari gejala ditanyakan juga. Selanjutnya, hal yang lain ditanyakan adalah apakah gejala ini dapat dipicu atau diperburuk ketika pasien terpapar oleh paparan asap misalnya, atau debu, makanan, dan atau pada saat adanya perubahan cuaca. Selanjutnya, hal yang lain berupa riwayat pengobatan seperti penggunaan kortikosteroid dapat ditanyakan, serta riwayat dalam keluarga, apakah ada mengalami hal yang sama atau tidak. Lalu pada pemeriksaan fisik, di mana di sini untuk temuan pemeriksaan fisik akan berbeda pada saat pasien tidak mengalami serangan dibandingkan dengan pada saat pasien mengalami serangan. Diawali dengan tanda-tanda vital dari pasien yang biasanya ditemukan normal apabila tidak mengalami serangan. Namun jika pasien mengalami serangan, maka akan menunjukkan tanda-tanda seperti takikardia, takipnea, dan pulsus paradoxus. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pada lapang paru, di mana pertama periksa pada inspeksi pada saluran pernapasan atas untuk melihat apakah terdapat peradangan, penyumbatan, adakah post nasal drip atau adanya polip hidung atau tidak.
Selanjutnya, pada inspeksi gerakan dada untuk melihat apakah terdapat otot-otot tambahan yang membantu pasien saat bernapas. Lalu pada pemeriksaan auskultasi biasanya ditemukan adanya pola pernapasan yang di mana pada akhir ekspirasi akan ditemukan suara wheezing. Lalu pada pemeriksaan perkusi akan biasanya ditemukan adanya hiperresonansi. Selain itu dapat dilakukan juga pada mengevaluasi pada daerah kulit serta pada jari-jari pada pasien untuk melihat apakah terdapat dermatitis topikal atau clubbing fingers. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cornelia dengan NIM 3 digit terakhir 169. Poin 2.3. Keterlibatan keluarga dalam menangani pasien asma anak. Keterlibatan keluarga dalam menangani pasien asma anak ini sangatlah penting bagi keselamatan anak itu sendiri. Pasien yang masih berusia anak-anak seringkali sulit untuk mendeskripsikan gejala yang ia alami, sehingga diharapkan keluarga yang akan memberikan informasi yang jelas, benar, lengkap, dan jujur kepada dokter agar mempermudah dokter dalam menegakkan diagnosis. Yang kedua, keluarga juga berperan dalam pengawasan pemberian obat selama rawat inap dan rawat jalan. Dan yang ketiga, diharapkan keluarga turut mengedukasi pasien untuk menerapkan etika batuk yang benar agar apabila asma yang diderita merupakan asma sekunder yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus, maka sputum yang keluar tidak akan menulari orang lain. Perkenalkan, saya Mada Devina dengan 119. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Keluarga juga harus mengetahui tentang inhaler, alat bantu pernafasan, aktivitas dan diet anak dengan asma. Selain itu, keluarga juga harus mengetahui cara menangani eksaserbasi asma di rumah dengan action plan yang memungkinkan anggota keluarga dan pengasuh untuk mengetahui asma yang memburuk, perawatan awal, identifikasi asma yang memerlukan perawatan di rumah sakit, dan rekomendasi follow up. Selain itu, keluarga juga harus memaksimalkan fungsi keluarga dengan berkomunikasi secara terbuka, berkolaborasi untuk memecahkan masalah tertentu, dan menyesuaikan diri menghadapi ancaman. Perkenalkan, nama saya Repka Anggritatan dengan 3 digit yang terakhir 79. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari pediatrik asma kepada keluarganya. Jadi di sini asma yang terjadi pada anak-anak tidak hanya berdampak pada anak itu sendiri, tetapi juga kepada keluarga sebagai caregiver, di mana dampak yang paling sering terjadi itu adalah kesulitan dalam berkonsentrasi dan lebih mudah lelah khususnya pada saat siang hari. Hal ini terjadi karena adanya gangguan tidur pada saat malam hari. Bukan hanya terjadi pada anak-anak saja, gangguan tidur ini juga terjadi pada keluarga atau orang-orang yang tidur sekamar dengan anak tersebut, terutama di sini adalah orang tuanya. Di sini pada akhirnya orang tua ini juga akan mengalami gangguan berkonsentrasi. Gangguan tidur ini pada akhirnya juga menyebabkan anak-anak itu mengalami absen dari sekolahnya, dan bahkan pada anak-anak penderita asma dengan eksaserbasi itu bisa absen 3 sampai dengan 5 hari. Asma yang terjadi secara kronik itu menyebabkan beban juga pada ekonominya. Jadi pembiayaan untuk asma ini cenderung mahal dan berbeda di setiap negara. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk kunjungan rawat jalan atau kasus-kasus emergensi. Selain itu juga digunakan untuk pengobatan, kemudian untuk pembiayaan rumah sakit, transportasi ke rumah sakit apabila menggunakan ambulan, kemudian ada pembiayaan alat-alat untuk investigasi lebih lanjut. Kemudian anak dengan asma di sini lebih sering untuk dirawat di rumah sakit dan membutuhkan peralatan yang lebih canggih, sehingga di sini akhirnya biaya yang dikeluarkan itu akan cenderung lebih mahal. Kemudian ada studi yang mengatakan pada anak-anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami asma itu 2 kali lebih sering masuk rumah sakit dibandingkan pada orang dewasa. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Adi Sinarja, 3 digit yang terakhir 209, dan kali ini saya akan bahas lebih lanjut mengenai dampak pediatrik asma pada keluarga. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa pediatrik asma ini dapat memberikan dampak pada status sosioekonomi suatu keluarga, terutama pada keluarga atau pengasuh yang tidur malam dalam satu ruangan dengan anak yang memiliki asma ini, di mana keluarga tersebut akan mengalami suatu gangguan tidur. Dan gangguan tidur ini nantinya akan mempengaruhi kemampuan bekerja mereka di kemudian hari. Secara jangka panjang, keluarga tersebut atau pengasuh tersebut akan terpaksa untuk mengubah pekerjaan mereka atau bahkan memberhentikan pekerjaan mereka secara menyeluruh demi mengasuh dan merawat anak mereka dengan lebih baik lagi. Namun akibat dari ini adalah berkurangnya atau bahkan berhentinya pemasukan atau income yang dimiliki oleh keluarga. Hal ini nantinya dapat mempersulit keluarga untuk mengakses pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk mengatasi asma yang dialami oleh anak mereka. Kemudian dampak kedua adalah dampak psikologis dari pediatrik asma ini kepada keluarga.
Ada beberapa studi yang menemukan bahwa keluarga atau pengasuh dengan anak memiliki asma cenderung memiliki resiko untuk mengalami gangguan mental ataupun peningkatan beban psikologis yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengasuh atau keluarga dengan anak yang tanpa asma. Hal ini ditemukan adanya korelasinya antara gangguan tersebut dengan status kontrol dan juga derajat keparahan dari asma yang dimiliki oleh anaknya. Semakin parah dan semakin tidak terkontrol asmanya, maka kemungkinan untuk pengasuh mengalami beban psikologis dan gangguan mental health juga akan meningkat. Dan ini penting untuk diperhatikan karena apabila pengasuh mengalami suatu dampak psikologis yang negatif akibat dari asma anaknya, maka anak tersebut akan mengalami kesulitan yang lebih banyak dalam menjalani treatment dan juga berisiko untuk mengalami morbiditas yang lebih banyak juga. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ananda Priya Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kedokteran keluarga untuk asma pediatrik yang mencakup edukasi pasien, penghindaran pemicu, dan terapi obat. Perawatan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan fungsi pasien dari gejala asma. Untuk tabel di bawah ini merupakan ringkasan diagnosis standar dan daftar obat yang umum digunakan. Diagnosis asma dibagi menjadi 4, yaitu step 4 atau severe persistent, step 3 atau moderate persistent, step 2 atau mild persistent, step 1 atau mild atau intermittent. Untuk step 4, quick relief-nya biasanya dipakai short acting beta 2 agonis secara inhalasi atau oral beta 2 agonis. Untuk long term-nya biasanya dipakai kortikosteroid dosis tinggi secara inhalasi. Untuk step 3, quick relief-nya sama, dipakainya adalah short acting beta 2 agonis inhalasi atau oral beta 2 agonis. Untuk long term control-nya biasanya dipakai low to medium dose inhalasi kortikosteroid. Untuk step 2, quick relief-nya yang dipakai sama, short acting beta 2 agonis secara inhalasi atau oral beta 2 agonis. Untuk long term control-nya biasanya dipakai cromolyn atau nedokromil 3-4 kali sehari. Atau bisa juga dipakai kortikosteroid dosis rendah secara inhalasi. Untuk step 1, quick relief-nya biasanya dipakai short acting beta 2 agonis secara inhalasi atau oral beta 2 agonis. Untuk long term control-nya tidak diperlukan untuk step 1 ini. Perkenalkan, saya Georgina dengan 3 NIM terakhir 149. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai family medicine approach untuk pediatric asthma. Jadi di sini selain dari meresepkan pengobatan, perlu juga bagi kita sebagai dokter keluarga untuk mengedukasi pasien serta dengan pengasuhnya untuk bisa compliance atau bisa patuh mengikuti asthma action plan yang telah kita siapkan. Jadi di sini kita akan menjelaskan secara step by step dengan mendetail cara mengidentifikasi pemicu atau trigger, kemudian cara menghindari trigger-trigger tersebut. Kemudian di sini kita juga menjelaskan cara menggunakan obat-obatan yang sudah kita resepkan tadi, seperti sediaannya seperti apa, diambil kapan saja, kemudian efeknya seperti apa. Kemudian setelah itu kita juga mengajarkan pengasuh pasien untuk menyimpan sebuah jurnal yang penting untuk memonitor perkembangan dari pasien yang berguna nantinya untuk melihat atau bisa dipakai untuk mendeteksi secara dini ketika pasien akan mengalami eksaserbasi dan juga untuk sekaligus mengevaluasi dari pengobatan yang telah kita berikan kepada pasien untuk menentukan apakah pengobatan tersebut efektif atau tidak, atau perlu ditambah atau perlu dikurang. Selain itu, kita juga bisa membantu pengasuh dan juga pasien untuk mengidentifikasi dari pemicu-pemicunya dengan cara memeriksakan alerginya, mungkin dengan skin patch test atau skin prick test. Kemudian juga kita sarankan pasien untuk melakukan vaksinasi influenza setidaknya sekali setiap tahunnya. Baik, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kak Hernana Fildan Maraningrat dengan NIM akhiran 059. Jadi sekarang saya akan menyimpulkan dari student project yang telah kami kerjakan, di mana di sini pediatric asthma merupakan suatu inflamasi kronis yang terjadi pada saluran nafas, terutama di bagian bronkus, yang terjadi pada anak-anak yang dicirikan dengan adanya beberapa gejala yang timbul seperti sesak nafas, batuk tidak produktif, dan juga adanya wheezing.
di mana dari pediatrik asma ini sendiri dapat ditegakkan dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Namun di sini pemeriksaan penunjang diperlukan untuk lebih meyakinkan lagi terkait diagnosis dari asma pediatrik ini. Selanjutnya di sini dari asma pediatrik ini tentunya memiliki banyak dampak, terutama baik itu ke keluarga maupun ke anak itu sendiri, di mana dampaknya terhadap keluarga adalah dari keluarga akan merasa khawatir, sedih, ataupun cemas, dan juga dampak yang paling besar adalah pada anak, di mana anak akan merasa sulit untuk berkonsentrasi, kemudian sering merasa lelah, dan juga kesulitan untuk tidur di malam harinya. Dan juga di sini peran dari dokter keluarga adalah dalam memberikan pengobatan farmakologis, dan juga di sini dapat memberikan edukasi kepada keluarganya terkait dengan menghindari dari faktor pencetus terjadinya asma, dan juga cara penggunaan obatnya, dan juga bagaimana menggunakan inhaler dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari SGD kami. Terima kasih atas perhatiannya.